Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi ya meskipun kelas daring. Jadi kangen banget sama kalian. Tapi kalaupun kita ketemu hanya di kelas daring, semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Oh iya nih, ketika wabah pandemi ini, kalian tuh jangan mengabaikan kalau pandemi itu hanya biasa-biasa saja. Tapi ini merupakan hal yang serius. Kalau dalam Islam ada yang dikenal dengan namanya taun. Taun itu apa? Taun itu adalah suatu wabah penyakit. Nah, wabah penyakit bagi orang-orang yang zalim atau orang kafir dan rahmat bagi kaum muslimin. Nah, semoga kita itu mendapatkan rahmatnya ya, bukan azabnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi 1, akidah akhlak. Nah, di sini hal yang paling berharga dalam hidup itu adalah iman. Tanpa iman, hidup akan hampa dan melelahkan. Nah, di sini kita bisa lihat tingginya kasus bunuh diri di Jepang, Korea, Cina menunjukkan bahwa kebahagiaan itu tidak dapat diperoleh hanya dengan kesenangan duniawi. Kalau kalian mungkin mengikuti K-pop ya, banyak sekali artis-artis papan atas yang tiba-tiba bunuh diri. Nah, alasannya apa? Mereka depresi, padahal mereka sedang di atas panggung, di atas ketenaran mereka. Nah, itu ya. Nah, di sini judulnya hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, dalam surat An-Nur ayat 51, nah di sini Allah berfirman, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukumi atau mengadili di antara mereka ialah ucapan apa? Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, masalahnya kebanyakan kita itu yang mendengar saja, tapi patuhnya nanti. Biasanya begitu ya. Terus yang ayat kedua, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, iman menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah, melakukan apapun yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Karena kebahagiaan seorang hamba itu adalah meraih ridho Allah dan menantikan saat-saat bertemu dengannya di akhirat kelak. Jadi kalau bisa dibilang, ih kok gue gak bahagia amat sih, kan banyak yang kayak gitu ya. Ih kapan sih gue bahagia? Nah, sebenarnya balik lagi ke kita. Jangan-jangan kita itu gak bahagia karena kita itu salah menentukan standar bahagia. Jadi kalau bagi seorang muslim, standar bahagianya itu ketika Allah meridhoinya. Kapan kalau Allah meridhoinya? Ya ketika kita mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, insya Allah Allah ridho. Dan nanti insya Allah balasannya adalah surga. Nah, orang yang beruntung dalam An-Nur itu yang pertama itu yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah dan juga yang bertakwa. Nah, di sini ada surat An-Nisa 60-61 terjemahannya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada togut. Apa itu togut? Togut itu adalah penguasa atau sesuatu selain Allah dan Rasul-Nya. Padahal mereka telah diperintah mengingkari togut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, nescaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Nah, Ibnu Al-Arabi menjelaskan ayat ini berkenaan dengan perselisihan antara orang Yahudi dengan orang munafik, di mana orang Yahudi dan munafik ini punya perselisihan. Nah, mereka kemudian datang ke Rasul dan Rasul memutuskan perkara itu. Jadi, apa nih keputusannya? Nah, tetapi orang-orang munafik itu tidak rela. Selanjutnya mereka datang ke Abu Bakar. Namun orang munafik itu juga tidak rela. Lalu mereka kemudian datang ke Umar. Umar masuk ke dalam rumah dan mengambil pedangnya. Orang munafik itu dipenggal kepalanya hingga mati. Nah, kemudian keluarga orang munafik itu melaporkan kepada Rasul. Umar berkata, wahai Rasulullah, ia telah menolak keputusanmu. Rasulullah menjawab, engkau adalah Al-Faruq. Nah, Al-Faruq itu adalah pembeda antara yang benar dan yang salah. Jadi kan di sini tuh orang munafik itu Islam, tapi dia munafik. Nah, orang Yahudi kan udah pasti kafir, tapi Rasul itu memenangkan orang Yahudi, karena orang Yahudi itu memang yang berhak gitu kan dalam perkara itu. Tapi
Tapi orang munafik gak terima karena mereka kan muslimah.